Di video ketiga untuk pemurnian emas ini, kita akan memurnikan emas dengan menggunakan novel gas ya, atau halogen gas. Nah, bagaimana dan apa peralatan yang kita butuhkan? Nah, ini saya sudah gambarkan ya. Pertama itu adalah delivery sistemnya ya, panel delivery system. Nah, ini saya sekat-sekat ya biar gampang dipahami. Ini yang titik-titik putus ini, stand ya, penyangganya, kemudian panelnya. Nah, panel ini saya buat dari botol botol bekas saus gitu ya. Ini ada ininya, sudah ada cantelannya kalau bekas saus ya. Kita modif sedemikian rupa supaya dia bisa tersil dengan baik ya. Ini saya seal, sudah ditutup seal. Sedangkan masuknya di sini ya, masuknya di sini ini bekas selehernya kita pakai, kita pindahkan ya, kita pindahkan lehernya, nanti saya tunjukin ya di asalnya. Nah, ini kemudian ada untuk mencegah gas terjebak ya, setelah kran, supaya gas tidak terjebak, supaya aliran gampang jatuh, drop ya. Nah, ini bila ada tekanan gas, dia akan terpecah di T ini. Setelah kita buka keran, terpecah masuk ke ini lagi ya, reservoir lah, kita katakan reservoir lah kan. Oke, ini untuk penjelasannya. Ini gambarnya ya. Jadi setelah T, tekanan gas akan masuk lagi ke sini. Ini jalan masuk ya. Ini hooknya ini saya pakai bekasnya, ini saya potong ya, sisa infus ya, tutup gantungan itu saya ambil sini, saya lem ya. Nah, nanti ini saya tunjukkan biar ngerti kalau buat sendiri. Untuk delivery system ini tadi saya tunjukin ya, ini asal muasalnya ini dari pewarna makanan itu ya, saya potong seleher-lehernya. Jadi kan kalau kita potong lehernya kan masih bisa kita manfaatkan dratnya untuk penutup nanti ya. Ini penutup delivery system untuk mendrop nanti kimia ke tabung reaksi. Apa kimianya nanti saya jelaskan ya. Nah, sekarang ini masih berisi air. Jadi kita buka, kita mau lihat ininya ya. Kita mau buka biasa ya, keran Anda ke kiri seperti melonggarkan baut, maka ini drop ya air ya. Nah, nanti ada kimia di sini, nanti saya sebutkan kita satu-satu. Sekarang peralatannya dulu ya. Jadi dia mendrop, terjadi nanti reaksi kimia. Ini sekarang air ya. Saya mau memastikan tingkat kelancaran drop dan tidak ada kebocoran di stop kran ya, di sistem delivery ini. Setelah memastikan tidak ada kebocoran, nanti kita lanjutkan ulasan kita ke gas generatornya. Untuk panel delivery system ini Anda bisa menggunakan sebenarnya yang ada di pasaran ya. Nah, ini misalnya separator, dia sudah dilengkapi dengan stop kran teflon yang tahan kimia. Namun panel separator ini belum dilengkapi dengan flashback ya ke tabungnya lagi, sehingga ada potensi dropnya terganggu oleh tahanan gas. Sedangkan yang ini tunnelnya sudah ada flashback gas ya, namun dia belum dilengkapi dengan stop kran, sehingga Anda harus beli stop kran tersendiri yang akhirnya unit ini akan menjadi mahal. Juga belum dilengkapi tutup ya, sehingga otomatis dia akan menjadi lebih mahal. Unit kita sudah dilengkapi dengan stop kran ini, kemudian flashback gas ya, untuk mengurangi tekanan gas. Dia balik lagi ke sini di reservoir, dan sudah ada jalan masuk yang bisa kita buka tutup ya, ini, sehingga sistem ini bisa bekerja. Tadi sudah kita tes dengan baik. Dan untuk stand, kebetulan saya ada mesin Lasten Gerenda, saya gerenda dari besi sisa yang ada di rumah ya, sehingga unit ini sampai dengan sini kita anggap ini sebagai panel delivery system ya, sampai selang sini. Ini yang saya lepas ya, sampai sini. Nah, itu sudah selesai, termasuk cara ngerjakannya. Untuk gas generator ya, ini cukup simple ya, mungkin paling simpel di antara unit-unit pengolahan emas, pemurnian emas dengan gas ini ya. Dia cukup Erlenmeyer. Kenapa kita gunakan Erlenmeyer ya? Karena gampang kita seal ya.
Ini tutupnya kalau nggak salah nomor 11 ya. Nomor 11 sudah ada di pasaran, di toko kimia ada. Jadi kalau kita gunakan beaker, penutupnya kita sulit nanti ya. Padahal ini semua harus di-seal sebab nanti terkait gas ya. Nah, ini gas generator, nanti di sini ada bahan kimia, di drop dengan bahan kimia terjadi reaksi, keluar gas. Nanti gasnya apa nanti saya jelaskan. Yang penting ini ya. Kita gunakan Erlenmeyer, sesuaikan. Kalau saya gunakan 250 ml cukup ya. Anda bisa gunakan yang lebih besar, yang 500 ml atau yang lebih besar lagi. Kalau memang Anda benar-benar mengerjakan nanti untuk pemurnian jangka panjang, lama dan sering, ini bagusnya juga yang dari bahan-bahan lab punya ya, sehingga dia betul-betul tahan terhadap kimia. Tunnel separator bisa seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, ini untuk gas generator selesai ya. Ini di sini kimia, dari sini nanti larutan kimia, cairan kimia masuk ya, langsung drop ya ke tengah, timbul gas. Nah, ini ada elbow, langsung ke fase berikutnya di dissolve dan jadi untuk pelarutan dan pengendapan nanti ya kita jelaskan. Yang pasti ini semua elbow, kemudian ini selang, sambungan selang lurus ini ya, keran, semua ini bahan-bahannya untuk akuarium ya. Ini kalau Anda mau beli ini namanya stop keran CO ya, gas CO2 ya. Ini T akuarium semua, dan ini saya mampatkan yang ada di rumah ya, termasuk tadi ini untuk jalan masuk kimia kita. Saya gunakan sisa pewarna ya yang ada di dapur. Jadi kalau Anda benar-benar mau kerjakan proses pemurnian emas dengan gas ini, Anda gunakan tadi tunnel separator yang memang diperuntukkan memang untuk kimia ya. Tapi ini untuk video ini saya mampatkan yang ada di dapur. Ini juga saya nggak beli, yang ada di dapur. Botol saus tadi penutup dari pewarna makanan ya, stop keran, T dan sebagainya, itu dari peralatan akuarium. Sekarang untuk dissolve dan precipitation ini ya. Dissolve ini tempat pelarutan ya, tempat pelarutan ini, dan precipitation itu pengendapan ya. Nanti pengendapan emasnya kita gunakan di Erlenmeyer lagi ya. Namun penutupnya itu dilengkapi dengan ada 4 saluran ya. Ini 4 saluran. Ini dari gas generator ya, gas generator masuk, elbow tadi saya jelaskan kalau mau beli di akuarium ya, toko-toko akuarium. Nah, elbow ini langsung dia langsung ke nanti ke cairan sini ya, langsung cairan. Kemudian setelah dari cairan, gas akan keluar, terkumulasi. Nah, disedot lagi ini, disirkulasi ya. Setelah dia terkumulasi di atas, disirkulasi oleh pompa ini, pompa sirkulasi. Ini jalan masuk ya, atas ini jalan masuk ya, jalan masuk udara masuk ya dari pompa, udara tersedot oleh pompa ya. Ini berasal dari kumulasi tadi, dia di atas ya. Begitu gas terkumulasi nanti, begitu di-seal ya. Sorry, tangan satu ini agak repot ya. Begitu di-seal ya, gas yang keluar dari larutan, nah itu disirkulasi. Jadi dia di atas ngambilnya, disirkulasi, keluaran dari pompa, masuk lagi ke tabung, tapi turun ke bawah lewat nanti cairannya ya. Jadi bubble ya, menggelembung ya, menggelembung itu sirkulasi. Jadi udara gas yang masih ada di tabung ini pengendapan, pelarutan, disedot oleh pompa ya, dibalikan lagi ke cairan, sehingga gas, nanti saya sebutkan gasnya apa, itu selalu tersirkulasi. Dan ini gas baru nanti ya, gas baru masuk dari tabung reaksi gas generator, gas baru
dia keluar dari larutan, terkumulasi di atas, disedot oleh pompa ya, dibalikan lagi ke larutan. Sedangkan yang ini lubang satu lagi di atas tuh ya, tuh itu nanti ke kontrol pembuangan ya. Ada lagi stop kerannya. Kalau kita lihat di sini nih ya, jadi fungsinya dia sebagai kontrol. Ini stop keran, ini air ya, dia di samping dia untuk filter gas, dia juga sebagai gas indikator ya. Kita lihat gelembungnya, bubble-bubblenya ya. Nanti unit ini saya tutup dulu, lihat bentuknya ya. Ini sudah dilengkapi nanti dengan steering magnet ya. Kita nggak pakai pemanas ini, cukup steering magnet. Dan saya tunjukkan bagaimana kita menyiapkan pompa ini ya. Setelah disusun mungkin Anda akan lebih gampang lagi memahami ya. Dari gas generator, gasnya masuk tadi langsung dia ke bawah ya, itu selang bubble terkumulasi ke atas, tadi disedot oleh pompa sirkulasi yang di atas, dibalikin lagi ke bawah ya, selang dari pompa itu selangnya, kelihatan nggak silau ya. Tadi sudah saya tunjukin yang pasti ya ini. Jadi dari pompa sirkulasi langsung dibubelkan lagi, dimasukkan lagi ke larutan sehingga gas itu bersentuhan lagi dengan larutan pelarut emas ini ya. Sekarang kita mau lihat, mau bongkar ini modif di pompanya ya. Untuk pompa sirkulasi ini pompa akuarium ya, sama kita beli di toko akuarium banyak ya. Ini udara keluar, ini udara masuk. Nanti kita ambil dari yang gas terkumulasi di atas, dibalikan lagi, ditiup ke bawah ya, ke bawah ini ya. Tadi sudah saya tunjukin, mudah-mudahan paham. Intinya saya menunjukin di sini, pertama kita modif itu kita seal di sini, di jalan masuk. Jadi aslinya nggak begini. Jadi kita bikin bagaimana cara supaya tidak ada kebocoran gas. Dan satu lagi penting, ini dibongkar nanti ya. Ini dibongkar. Ini membran pompa itu dari karet. Nah, itu ada logamnya, baut ya. Baut dan mur yang menahan membran karet ini yang hitam, membran karet. Nah, itu ada di dalam tuh ada kepala bautnya. Nah, kepala bautnya itu kita seal ya supaya dia tidak tergerus oleh gas. Sebab gas ini sudah memiliki kemampuan untuk melarutkan logam. Atau saya bongkar aja ya biar tahu ya. Silau ya, takutnya silau ini cahaya ya. Nah, ini tadi saya buka ya, ini membrannya begini. Di sini nanti tempat dia nyantel, kelihatan ya, mudah-mudahan nggak silau. Dan ini nanti kumparan dia menyebabkan magnet ini bolak-balik ya, sehingga membran ini bergetar. Nah, yang saya mau tunjukin itu membran sesil ya. Mudah-mudahan nggak silau. Tadinya kalau nggak disil tengah, dia ada kepala bautnya kelihatan. Nah, kepala baut ini yang berpotensi dia tergerus oleh gas nanti ya. Sebab gasnya memiliki kemampuan untuk melarutkan logam. Sehingga untuk mencegah gas dapat mengganggu atau menggerus kepala baut, nah itu saya seal ya. Anda bisa gunakan seal karet. Nah, ini saya seal aja dengan lembah karet kepalanya, tutup. Nah, ini ya. Ini kita pasang lagi ya. Pompa sirkulasi ini ya, sudah kita susun lagi. Ini Anda pastikan, umpama Anda tiup sini, tutup ini, kalau tidak ada yang bocor, berarti ini sudah bagus ya, siap digunakan. Atau Anda sedot, tahan, salah satu ya, sedot sini, tahan sini, sedot sini, tahan sini ya. Apabila waktu disedot, udara tertahan, berarti ini tersil dengan baik ya, bisa digunakan. Nah, ini nanti jalan masuk ya, ini jalan keluar. Nah, sekarang kita lihat ininya ya, kemampuan pompa ini untuk mensirkulasi. Sirkulasi sudah kita assembly lagi ya, sudah kita pastikan tidak ada kebocoran. Tadi sudah kita tiup, sedot ya. Nah, ini udara disedot dari dalam, kumulasi gas nanti ya, disedot, ditiup lagi ke dalam, tapi di bawah larutan cairan pelarut kita ya. Nanti pelarut kita di bawahnya ditiup lagi dengan gas yang terkumulasi dari gas generator. Jadi gas generator langsung ke bawah juga ya. Gas yang terkumulasi disirkulasi oleh
pompa. Nah, nanti kita kontrol sebagian pembuangannya ke air ini sebagai filter dan kontrol ya nanti ya. Karena jangan sampai kumulasi tekanan gas terlalu tinggi kalau tidak ada pembuangan sedikit ya. Nah, sebelum kita praktekkan nanti dengan logam yang mau kita larutkan, kimia yang terlibat, nah sekarang kita mau tunjukin dulu ya. Ini magnetic steering ya, kita setel aja kecepatannya berapa. Kita nggak melibatkan ini ya di sini ya, nggak melibatkan panas, cukup steering. Nah, kita lihat ini ya, gelembung-gelembung gas nanti, gas halogen atau novel gas yang dapat melarutkan emas itu benar-benar dia tercampur di larutan ya, sehingga gas itu benar-benar dapat bekerja optimal. Apakah dalam praktek orang tidak menggunakan gas sirkulasi ya, jadi gas langsung disuntikan namun akan boros. Begitu gas melemah, kita buka lagi keran ya, timbul reaksi, gas keluar masuk ke larutan dan terbuang begitu. Kalau ini kita sirkulasikan. Jadi di banyak referensi yang saya baca, mereka yang saya pelajari tidak menggunakan pompa sirkulasi ya. Kalau saya gunakan pompa sirkulasi yang mau tak mau harus kita modif supaya tidak ada bocoran gas ya. Nah, ini nanti seperti inilah, tinggal kita praktekkan dengan logamnya, dengan kimia yang terlibat. Tadi saya sudah jelaskan peralatan yang kita butuhkan ya, termasuk cara buat. Nah, sekarang kimia yang terlibat ya. Dia ada 4 nanti kimia yang terlibat, 2 untuk pelarutan emas, 2 untuk pengendapan emas ya. Nah, 2 untuk pelarutan emas itu yang kita gunakan pertama HCl ya, biasa HCl 32%, kemudian kita gunakan TCCA atau trichloroisocyanid acid ya. Ini saya gunakan yang tablet nih, asalnya bentuknya begini, putih dia. Saya tumbuk karena penumbuk saya itu kemarin campur untuk numbuk sampel segala macam ya, jadi agak kotor sedikit nggak apa-apa, agak abu-abu, agak coklat dikit nggak apa-apa. Karena apa? Kita tidak langsung ke larutan pelarutan emas, tapi ini untuk menghasilkan gas ya. Nah, nanti bagaimana kita lihat caranya. Ini HCl, nanti HCl kita drop. Sekarang masih saya kunci ya, stop run masih dikunci, stop run, tidak ada drop. Begitu dia drop kena TCCA, langsung timbul gas. Gas apa? Itu adalah gas klorin. Gas klorin ini salah satu gas halogen yang sifatnya dapat melarutkan emas. Jadi nanti timbul gas klorin. Gas klorinnya dilarutkan lagi ke dalam larutan HCl. Jadi kimia yang terlibat HCl dan TCCA. Trichloroisocyanid acid ini, kalau Anda sulit menyebutkan, ini adalah sebenarnya kaporit padat ya, tablet ya. Saya tumbuk, dia ada yang serbuk, cuman saya nggak tahu dia kadarnya berapa persen. Kalau yang tablet itu kadarnya 90% dia. Kadar trichloroisocyanuric acidnya ya. Ini kalau Anda sulit menyebutkan trichloroisocyanuric acid, Anda cukup sebutkan TCCA atau kaporit tablet ya. Ini sudah saya tumbuk, harus ditumbuk ya biar reaksinya cepat. Ini sudah standby. Cuma yang jadi masalah kan seperti kemarin untuk praktek pemberian emas, saya kurang bahan ya. Nah, ini otomatis saya siapkan dulu bahannya dari sisa pemberian kita kemarin yang dari Aquaregia. Untuk pelarutan pemurnian emas dengan gas sudah kita siapkan. Namun seperti saya bilang sebelumnya, saya sudah lama tidak mengolah ya, saya tidak punya bahan. Namun sudah banyak yang minta saya untuk bikinkan lagi tutorial ya, video tutorial. Nah, ini terpaksa dengan apa adanya. Itu emas 0,9 kalau nggak salah ya, yang di tengah itu 0,35. Nah, itu saya tambahkan aja untuk kita mudahkan, nanti kita lebur ya. Itu perak sekitar 1,5 ini kita lebur, nanti baru kita timbang ya setelah dia menjadi paduan emas muda ya. Sudah kita satukan ya tadi 3 logam masing-masing perak, kemudian ada sisa yang enggak
termakan oleh Aquaregia. Kita mudahkan juga plus emasnya ya. Nah, ini sudah kita satukan, nanti kita ambil bersihkan. Nah, ini kalau pelebur yang saya gunakan ini yang pakai tabung ini ya, tabung 200 ml yang kecil. Nah, ini bisa dibawa kemana-mana, ini bisa dilepas ya, ini juga bisa dilepas, ini juga bisa dilepas. Jadi simpel kalau Anda mau bawa survei ya. Nah, ini cara buatnya ada di video saya yang lain. Tadi sudah kita lebur ya, satukan, kita pipikan, bersihkan ya, itu menjadi 2 gram. Nah, ini emas 2 gram mau kita cukim dulu ya dengan apa namanya, nitrit asid. Nanti rontokannya baru kita pemurnian menggunakan gas. Cukim emas ini ya, itu dalam hitungan menit dia sudah terlarut sempurna ya, karena emasnya emas kita mudahkan. Jadi emas yang kemarin itu ada 0,42 ya, hasil dari Aquaregia, kita tambahkan tadi perak, sehingga total jadi 2 gram tadi. Berarti ada penambahan 1,58 ya, anggap 1,5 kita penambahan peraknya, sehingga kadarnya ini di bawah, otomatis di bawah 20-an ya, 20%-an emasnya. Nah, ini asap udah putih, udah selesai nih, dengan hanya penambahan nitrit separuh, air separuh dalam hitungan menit ya. Ini sudah 5-10 menit, 10 menit lah mungkin ya, sudah asap putih, nggak ada lagi nitrit dioksidanya, sudah aman ya, sudah kita dekantasi serbuknya. Nah, ini yang kita mau murnikan nanti dengan menggunakan gas ini. Ini sudah kita siapkan, tadi sudah saya singgung, ini HCl 32%, TCCA, kemudian HCl lagi. Nanti ini sebenarnya kita masukkan logam emas atau yang mau kita murnikan, atau ini serbuk ini nanti ya kita masukin. Ini saya dekantasi dulu, saya siapkan dulu. Ini serbuk emas tadi ya, yang sudah kita cukim sepintas ya, cepat sekali karena dia mudah, dalam hitungan 10 menit sudah bersih ya. Nah, ini sudah kita masukkan ke ini, ke HCl, ini HCl, kemudian tadi ini HCl. Kita mau mulai apa namanya, pemurnian emas dengan apa namanya, gas ini. Saya ini dulu, kerjakan dulu, nanti saya tunjukin. Ini bubble ya, gas, bubble, gas. Ini yang kuning-kuning sedikit itu klorin ya, klorin. Nah, ini kelebihan kita setel ya, jangan terlalu banyak juga yang keluar gasnya, tapi jangan sampai juga tidak ada buangan gas ya, sebab begitu di sini kita reaksikan timbul gas klorin disuntikkan ke dalam ya. Kemudian ini cuma sirkulasi ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, sebagian itu kita kontrol nanti buangannya ya. Yang sebelum kita buang, kita filter dulu, itu ada gelembung-gelembungnya, menunjukkan gas tidak melulu dia apa namanya, pressure-nya tertahan di tabung reaksi pelarutan kita. Bisa kita amati ya, ini yang dari gas generator, masih ada gas klorin yang keluar ya. Ini yang kuning-kuning ini itu gas klorin, padahal ini udah saya tutup ya, jadi sedikit sekali kita menggunakannya. Nah, ini kemudian ini biasa ya disirkulasi, sedangkan ini adalah untuk memastikan tidak ada tekanan berlebihan di sini ya. Jadi kita setel besaran stop keran, kita lihat bubble-nya. Nah, ini kalau nanti saya matikan dulu ya. Nah, umpama bubble di sini kurang, ini yang dari gas generator ya. Kalau bubble-nya kurang, kita buka lagi ya. Ini kita buka lagi stop keran. Ini bubble-nya masih ada, bisa dilihat juga bubble dari sini ya. Dia kalau tidak ada penambahan gas baru, dia nggak mau dia ada keluar gitu ya. Berarti gas klorin masih ada nih, warna kuning-kuning ini gas klorin. Saya kerjakan dulu ya, nanti saya perlihatkan lagi. Pengerjaan dengan gas klorin ini menurut saya sih terhitung irit ya. Ini baru sedikit sekali HCl yang kita drop ke ini ya, dan TCCA baru sedikit sekali yang apa namanya,
kita gunakan. Kemudian bubble ini untuk menunjukkan indikator gas ya. Gas klorin baru itu masih ada keluar ya. Ini bisa dilihat dari ini ya, bubble ini fungsinya memang untuk menyaring dan sebagai indikator ya. Kalau kita matikan, nah itu masih ada. Ini yang dari dari apa, gas generator ya, masih ada. Jadi terbilang irit sekali ini penggunaan ini, dan termasuk cepat ya. Kita lihat ini baru 15-20 menit kali ya. Ini sisa sedikit lagi nih tuh serbuk, sekitar 2/3 sudah terlarut, tinggal 1/3 lagi yang perlu dilarutkan. Mungkin dalam hitungan 10 menit lagi sudah terlarut sempurna ya. Berarti ini termasuk cepat dan irit penggunaan apa namanya, pelarutan pemurnian emas dengan menggunakan gas klorin ini. Jadi pelarutannya kita menggunakan gas klorin, namun sekali lagi semua kimia itu bahaya. Klorin juga gas yang berbahaya, gas yang beracun ya. Tetap Anda harus gunakan masker, kerjakan di luar. 25 menit ya, sudah selesai ya. Gas yang dari gas generator ini masih ada bubble yang keluar. Bisa dilihat juga dari indikasi ini ya, masih mengeluarkan itu gelembung samping ya. Ini sudah selesai 25. Ini sekalian aja saya mau bersihin karena masih ada gas. Nah, ini recycle aja ya, gas itu yang dari pompa recycle aja. Gas dari sini ini mengandung klorin juga, kuning-kuning sedikit tuh gas klorin ya. Nah, ini saya mau tambahkanlah sekitar 5 menit lagi ya, benar-benar untuk ngabisin gas ini aja. Sisa tekanan ini masih ada sisa tekanan tuh keluar ya. Kita selesaikan, habis itu kita langsung endapkan. Ini sekarang udah selesai ya. Kita lihat tidak ada lagi apa emas di sana, serbuk emas atau apa, tidak ada lagi, bersih ya. Nah ini masih ada bubble-bubble, nggak apa-apa. Nanti kita buka aja sini ya, buangan, kita besarkan buangannya. Kemudian kalau kita mau pengendapan, ini kan emas sudah terlarut, ini sudah kloroaurik sekarang dia. Kalau kita mau mengendapkan emas, kita tinggal merubah ini aja. Ini kita rubah jadi asam sulfat H2SO4, ini kita rubah jadi SMB. Dengan cara ya kita bersihkan dulu ya. Ini HCl kita pindahkan, keluarkan dulu, bersihkan, cuci ya. Kemudian ini juga dicuci, ini dimasukkan serbuk SMB, ini dimasukkan sulfurik asid. Maka gas yang keluar nanti adalah gas SO2 atau sulfur oksida dia kalau dua ya, dioksida ya, sulfur dioksida. Nah, SO2 ini, gas SO2 ini, sulfur dioksida ini akan mampu dia menurunkan emas yang ada di kloroaurik kita ini, tanpa kita harus pusing-pusing dengan urea, sebab ini tidak melibatkan asam nitrat. Ini kurang lebih setengah jam ya, sudah bersih sekali. Steering magnet sudah saya matikan. Ini sudah saya putuskan dari gas generator. Ini kita ganti, tinggal kita ganti asam sulfat dan kita ganti SMB. Tapi kita bersihkan dulu ya, saya bersihkan dulu, nanti saya kerjakan, tunjukkan. Ini sudah saya bersihkan ya, udah kosong, udah dicuci, udah bersih. Nah ini memang pengalaman pertama saya mengerjakan pemurnian emas dengan menggunakan gas klorin ini. Berdasarkan referensi yang saya pelajari ya, memang disebutkan lebih cepat ya. Ini terbukti tadi memang lebih cepat dan lebih bersih, pasti lebih bersih karena nggak ada kimia yang kita masukkan ke HCl ini ya, cuman gas. Nah ini nanti mau kita masukkan gas lagi, di sini SMB ya, sodium metabisulfit biasa, ini asam sulfat. Nanti tetap sedikit aja kita gunakan. Pengalaman tadi ya, ternyata sedikit sekali yang kita gunakan untuk merubah ini menjadi gas klorin untuk melarutkan emas. Irit ini memang. Jadi ini adalah pengalaman dari pembelajaran dari referensi yang saya pelajari, yang saya baca. Nah ini pengalamannya, ternyata dalam praktek bagusnya ya, ini kita buat dua. Jadi begitu kita ganti, ya udah ganti, termasuk Erlenmeyer ya, dua. Jadi nggak perlu repot-repot, udah kita siapkan, udah tinggal ganti, tusuk sini ya, tusuk ke apa namanya, ke Erlenmeyer reaksi ya.
anggaplah ini kelompok pengendapan, pelarutan dan pengendapan. Ini nggak terganggu, ini tetap seperti ini posisinya, cuman ini aja diganti. Makanya bagusnya memang kita siapkan elemennya tersendiri yang berisi masing-masing reagent. Ini juga begitu. Tapi ini pengalaman pertama, nggak apa-apa, kita cuci bersih, kita masukkan nanti SMB, kita taruh di sini asam sulfat atau H2SO4. Ini warna kloroaurik ya, biasa kuning. Nanti kita lihat setelah kita reaksikan ini asam sulfat, kita reaksikan dengan SMB, maka keluarlah SO2 ya, yang kita gunakan untuk pengendapan. Nah, ini saya kerjakan dulu, nanti saya perlihatkan. Ini ya, kita amati dulu. Ini gas SO2. Ini keluarannya ya, untuk kita kontrol, jadi jangan terkunci benar dia. Nah, ini belum saya hidupkan ininya, kita mau memperlihatkan dulu. Pompa sirkulasi belum dihidupkan, gas dari tabung reaksi sudah keluar ya. Nah, ini mau saya hidupkan ini, pompa sirkulasi. Untuk gasnya kita sirkulasikan, kemudian steering kita hidupkan ya. Baru kita nanti tambahkan lagi gas untuk membentuk SO2 baru. Ini warnanya sekarang biasa ya, seperti warna kloroaurik kuning. Nanti kita lihat setelah kita tambahkan gas ini, baru mulai nanti setelah saya tambahkan bagaimana reaksinya, kita lihat ya. Untuk pengolahan sekarang kita mau pengendapan ya. Pengendapan dengan gas ini juga selalu kita harus amati ya. Seperti ini ada gelembung-gelembung ya, kelihatan. Itu reaksi antara asam sulfat dengan SMB membentuk gas SO2, sulfurik dioksida ya, yang kita gunakan untuk melarutkan emas yang ada di kloroaurik larutan kita. Langsung kita gunakan gas karena kita nggak melibatkan asam nitrit, jadi langsung. Nah, ini untuk kontrol ya, monitor keluaran gas dari tabung reaksi ya. Jangan sampai pressure terlalu tinggi karena ini buntu ya. Kita buka, kita amati. Ini juga kita amati gas dari generator masih keluar ya. Kalau dia masih keluar, kita tidak perlu menambahkan ini ya, tidak perlu menambahkan asam sulfat lagi. Dan ini ternyata irit sekali ya penggunaannya. Nanti kita lihat berapa lama dia untuk bisa merubah warna ini ya, merubah warna kloroaurik yang kuning menjadi drop emasnya. Warnanya biasanya kalau kadarnya rendah seperti ini ya jadi bening, atau bening agak hitam sedikit ya, atau bening lah. Nanti kita lihat berapa lama dia bereaksi. Sekarang sudah agak pucat ya, tadi kuning cerah. Nah, sekarang udah mulai agak pucat. Ini sudah mungkin kurang lebih 4-5 menit ya, 4-5 menit sudah mulai pucat. Tadinya warna kuning cerah ya. Ini gas masih ada, masih ada. Ini kita bisa lihat dari sini ya, masih ada keluaran gas. Keluaran gas tadi masih terlihat tadi ya, karena ini itu keluar ya, gas kontrol. Jadi nggak boleh terkunci mati juga sistem. Nanti ada yang kebuka tekanannya, nggak meledak-meledak tuh enggak, tapi kebuka. Nanti takutnya ada cipratan-cipratan yang berbahaya atau menumpahkan emas kita ya. Nah, ini sudah tambah pucat dia, sudah ada 5 menit kira ya dari awal kita memasukkan gas SO2 tadi. Ini tadi saya tinggal sholat, habis itu saya lanjut makan. Ternyata ini tadi ya, aduh nggak bisa ngomong lah. Ini lepas karena ada tekanan, netes air. Karena ini lepas, ada tekanan, lepas ini tumpah. Aduh, nggak bisa ngomong deh. Nah, ini memang sudah ada perubahan warna ya, dari pucat, dari kuning terang ke pucat, kuning pucat, dan sekarang sudah mulai agak apa ya, hitam ya, nanti bening seperti dugaan saya. Nah, ini tadi perkiraan, ini lupa saya kencangin, atau yang pasti
asam sulfat yang kuat. Nih lihat nih sampai coklat. Jadi plastik, ada sebagian plastik itu yang rusak dengan asam sulfat, karena sebagian plastik kadang kan dibuat dari organik, padahal kalau asam sulfat dia sifatnya sangat reaktif dengan bahan-bahan organik. Nah, plastik ini sebagian bahan organik, karena plastik ini kan susah untuk di recycle. Karena dia susah untuk di recycle, akhirnya sebagian plastik itu dibikin dari bahan organik yang bisa terurai lebih cepat di alam. Nah, ini saya nggak ngerti nih. Ini buktinya ini rusak ya, asam sulfat, sehingga kebanyakan di sini. Kebanyakan gas tinggi, ini kebetulan lepas. Entah saya yang kurang nusuk atau gimana ya, nggak ngerti. Akhirnya tumpah. Nih, aduh, gak apa-apa, yang pasti masih ada, walaupun tumpah ya kita yang adanya aja. Sekarang mungkin saya sudahi, apalagi udah malam ya. Malam nggak bisa, ini sudah saya kunci. Ini juga tadi udah tuh tumpah-tumpah, ini masih bereaksi dia tuh, masih bereaksi, gelembung, masih gelembung, mengeluarkan gelembung. Tadi kekencangan, terbuka, tumpah karena ada tekanan di dalam sini ya, ada tekanan di dalam sini, sedangkan dia ke dasar, ke bawah. Kalau umpama yang copot tadi ini mungkin nggak masalah, tapi karena ini kan sentuh dia ke larutan ada tekanan, keluar, ditumpah. Ya udahlah, saya sudahi dulu, ini malam, kena malam ya. Nanti ini kita copot, tinggal kita tes di stainos apakah sudah turun semua apa belum ya. Ini mungkin total sudah maghrib pas saya makan ada 2 jam, 1,5 jam kali ya, 1,5 jam. Ini nanti kita ambil kesimpulan bahwa precipitation dengan gas ini bagaimana ya. Untuk malam ini saya stainos tes saja ya. Kita mau mastiin bahwa semua emas itu sudah terendap ya, sudah diturunkan. Nah, kalau tidak ada perubahan warna berarti ini selesai ya. Oke, tidak ada perubahan warna ya, negatif, berarti emas sudah turun semua dari larutan. Tinggal kita tunggu ini ya, tinggal kita tunggu larutan ini turun ya. Ini itu sudah coklat ya, atau sebentar saya lihatkan dari sisi mana nih kamera. Itu coklat ya, emasnya bersih dan sudah di stainos tadi, stainos coklat yang pasti bersih, jadi nggak hitam lagi. Tuh yang di bawah ya, yang di bawah hitam emas ya. Besok kita ambil emasnya, kita lebur. Jadi mungkin nggak saya timbang, nggak saya scale, tapi yang pasti kita menunjukin tingkat kekuningan emas. Jadi ini kalau ngelihat coklat bagus ya, emasnya murni. Kita lanjut ya. Tadi pagi karena ada kegiatan sedikit, saya baru bisa kerjakan sore ini ya. Nah, ini emas, tuh emas ya. Sedikit memang karena ada kemarin insiden tumpah ya. Kemarin saya sudah tunjukkan di video. Tumpah karena ini selang sini dia lepas, padahal selang ini dia menyentuh dasar, melewati cairan. Begitu ada tekanan, otomatis dia balik. Ini kemarin basah semua ya, karena asam ya, kumparannya rusak dia ya, mati. Ini perak yang kita gunakan kemarin untuk memudahkan emas waktu kita mau nutrition atau cukim ya. Emas tadi sudah saya pindahkan ke beaker ya, biar gampang dikerjakan. Ini sudah saya dekandasi ya ke sini. Juga perak tadi sudah saya dekandasi sedikit. Ini tinggal kita evaporating ya. Evaporating itu kita uapkan. Nanti serbuk emas yang sedikit ini kita pindahkan ke koi ini, bekas nih ya. Nanti yang perak kita pindahkan ke koi ini. Begitu saya pindahkan, kita kasih plug, siap lebur, nanti saya tunjukin. Ini emasnya sedikit ya, sedikit, supaya emas ini tidak berserakan ya, karena dia sedikit. Nah, ini ada sedikit emas yang mengapung di
air saking halusnya itu kita tuang lewat filter vakum ya, sehingga nanti filternya kita ambil, kita bakar. Untuk perak nanti saya gunakan kapas, kita sapu-sapu aja, sudah di evaporating ya, sudah diuapkan. Nanti sisanya kita sapu-sapu pakai kapas, nanti sekapas-kapasnya kita bakar ya. Ini sudah saya filter ya, ini silau, tahu kelihatan tahu enggak nanti ya, silau ya, itu air tadi, jadi sekalian kita bilas ya, jadi lebih banyak ya, jadi kita bilas bersih emasnya. Nah ini emas-emasnya nanti dengan filternya kita bakar ya. Ini saya mau mulai bakar ya, ini tadi emas ya, filternya kita taruh sini, kita campur plug ya. Ini yang perak yang kemarin kita gunakan untuk memudahkan emas yang mau kita cukim ya, atau nutrition. Nah ini dibakar pinggir-pinggirnya pelan dengan api kecil ya, sehingga dia tidak berdebangan, karena ini emasnya halus sekali. Jadi ini saya ingin menunjukkan bagaimana kita mengambil emas-emas yang halus atau sedikit ya, dengan cara filternya kita ambil dan lebur ya, sehingga emas yang sedikit itu terhindar dari penyusutan ya. Paling nanti sedikit sekali tertinggal di koi, yang mungkin suatu waktu koinya bisa kita kumpulkan untuk kita olah kembali. Untuk memperpendek durasi video ya, proses leburnya nggak saya tampilkan. Nah ini perak yang sudah kita lebur ya, ini emas yang sudah kita lebur. Nanti kita ambil, kita bersihkan, kita pipikan ya, pukul untuk membersihkan sisa-sisa flux. Ini perak yang sudah dipipikan, bersihkan, menghilangkan flux ya, kita pukul pipi. Ini emasnya ya. Nah, ini sekarang kita ambil, kita timbang. Awal mula kita ngerjakan ya, yang kita mudahkan itu 2 gram ya, yang sebelum kita cukim. Kemudian rontokan yang kita murnikan dengan gas klorin. Nah ini sekarang perak yang memurnikan kemarin tersisa 0,76 ya, sebab otomatis masih ada di koi ya, sulit sekali titik-titiknya untuk kita gabungkan. Nah koi-koi seperti itu jangan pernah dibuang ya, nanti kita kumpulkan koi perak, kita pisahkan koi perak, koi emas kita pisahkan koi emas ya, sedangkan setelah ditambah emas menjadi 0,91. Demikian tadi proses pemurnian emas dengan menggunakan gas klorin. Saya sudah jelaskan peralatan yang kita butuhkan dan reagent atau zat-zat kimia yang terlibat. Dalam pengerjaan pemurnian dengan gas klorin harus tetap super hati-hati ya, karena gas klorin adalah bersifat racun. Sama seperti halnya kimia-kimia yang lain berbahaya, harus penanganannya super hati-hati. Kemudian hasil dari pemurnian dengan gas klorin ternyata memang lebih cepat, lebih irit ya. Namun kalau untuk pengendapan menggunakan gas SO2 sepertinya penggunaan SND itu akan lebih cepat, dan kita nggak perlu denitrisasi, nggak perlu, karena kita tidak melibatkan nitrit sama sekali. Jadi langsung nanti dikasih SND, dan ini peluang kita untuk penyusutan juga berkurang, sebab rontokan emas dari cukim sekali masuk Erlenmeyer kita kerjakan pelarutan. Begitu kita mau pengendapan juga di Erlenmeyer yang sama, sehingga tidak ada kita salin menyalin larutan, sehingga mengurangi potensi penyusutan. Itu Anda bisa melakukan berbagai kombinasi ya untuk pemurnian, dari baik video pertama masalah cukim, video kedua regia, video ketiga pemurnian dengan gas. Kalau dari yang saya rasakan pengalaman itu memang untuk pemurnian hiasan itu cukup dengan cukim, sebab perhiasan juga kadar toleransi persennya agak longgar. 1 karat itu toleransinya 4,16, atau kalau 1 digit di belakang koma 4,2 ya.
persen, range persennya, interval persennya dalam 1 karat. Sehingga Anda bisa cukup dengan cukim untuk perhiasan, karena jarang juga orang membuat hiasan menggunakan emas 24 karat karena terlalu lembek ya, yang gampang peyang sebagainya, yang merusak estetika. Nah, kalau Anda untuk investasi, Anda bisa gunakan lanjutannya. Jadi rontokan emas dari cukim itu dilanjutkan dengan aquaregia atau gas. Saran saya, rontokan hasil cukim itu dilarutkan dengan gas klorin, tapi diendapkan lagi dengan SNB yang instan ya. Kalau ada emasnya, perubahan warnanya instan. Nah, balik ke kesimpulan kita, untuk pelarutan menggunakan gas klorin, kita dapat hasil emasnya ya, yang kuningnya itu 0,15, asalnya dari 0,09. Ada penambahan 0,06. Penambahan itu berasal dari sisa logam yang tidak terlarut oleh aquaregia. Kita mudahkan rontokannya yang kita larutkan dengan gas. Nah, emasnya naik, sedangkan perak dia tidak terlibat di dalam pelarutan gas kita ya. Ya, setelah dicukin, pisahkan, kemudian saya kasih garam seperti video sebelumnya, kemudian kita rubah silver chloride-nya menjadi silver oxide yang siap dibakar. Jadi dia tidak terlibat di dalam pemurnian dengan gas tadi ya. Dia tidak terlibat, ya terlibat di cukimnya. Kesimpulannya, emasnya naik. Tentu kalau tidak terjadi insiden tumpah, emasnya akan lebih naik lagi dari asal muasal emas 0,09 plus bongkahan yang tidak selesai atau tidak terlarut sempurna oleh aquaregia. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.